Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat guru penggerak. Saat ini sedang ramai mengenai sekolah rakyat yang akan dilaksanakan sebagai program pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti apa informasi mengenai sekolah rakyat ini? Simak penjelasan saya berikut ini. Dan kita akan bangun sekolah-sekolah berasrama di semua kabupaten. Saya harap dalam 4 tahun semua kabupaten akan punya sekolah-sekolah berasrama untuk keluarga yang kurang mampu. Pemerintah membentuk sekolah rakyat sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini terdapat 53 lokasi yang telah siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Tujuan dari sekolah rakyat ini adalah menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, serta peserta didik yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DSN). Jenjang pendidikan yang tersedia mencakup SD, SMP, dan SMA dengan standar nasional serta penekanan pada pengembangan karakter kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Program ini merupakan upaya dari Presiden Prabowo untuk keluarga miskin agar bisa mendapat pendidikan yang layak. Demikian tadi kutipan pidato Presiden Prabowo yang berencana akan membangun sekolah untuk keluarga kurang mampu, yang tidak lain adalah sekolah rakyat yang akan dikoordinatori oleh Kementerian Sosial. Sekaligus narasi yang telah disampaikan melalui tayangan Kantor Komunikasi Kepresidenan mengenai sekolah rakyat yang nantinya akan diselenggarakan mulai dari jenjang SD sampai SMK, berasrama dan gratis untuk keluarga kurang mampu. Di sini dijelaskan bahwa sekolah rakyat menyelenggarakan pendidikan jenjang menengah unggulan yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian luhur. Sebagai Center of Excellence, sekolah rakyat berkomitmen memberikan dampak yang positif pada calon peserta didik dengan menginspirasi mental dan mengembangkan intelektual. Melalui Excellence of Thought, keunggulan dalam berpikir, dan Excellence of karakter, keunggulan dalam karakter, sekolah rakyat diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, tangguh mentalnya, dan kuat karakternya. Ini adalah tahapan penyiapan sekolah rakyat yang saat ini sudah mulai berjalan, teman-teman ya. Tahap 1 Januari-Februari pendalaman konsep, penyusunan Inpres dan cetak biru dan penyiapan tim. Kemudian penetapan tim formatur dan satgas, perencanaan teknis, penetapan lokasi pada bulan Maret ini. Kemudian ada tahapan rekrutmen. Ini rekrutmen tenaga kependidikan dan juga calon peserta didik. Insya Allah Maret sampai Mei. Dan saat ini ada isu juga bahwa April nanti akan ada rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan untuk sekolah rakyat. Kemudian ada tahapan uji coba, pelatihan manajemen sekolah, pelatihan tenaga kependidikan, uji coba KBM, kegiatan belajar mengajar. Insya Allah bulan Mei sampai Juni, teman-teman. Kemudian tahapan pengembangan, pelaksanaan KBM pada tahun ajaran baru Juli 2025 dan pengembangan lanjutan. Ini tahapannya ya, teman-teman ya. Insya Allah sekolah rakyat akan didirikan sebanyak 100 sekolah. Ini sebagaimana yang ada di tayangan ini, ada 25 sentra dan balai Kemensos yang nanti akan digunakan sebagai sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia untuk yang 25 sentra dan balai Kemensos ini ya. Kemudian nanti di Jatim akan ada 25 sekolah rakyat, kemudian di Jawa Tengah juga akan ada 25, kemudian di daerah Jawa Barat juga akan ada 25 sekolah rakyat. Secara keseluruhan sekolah rakyat ini memang diperuntukkan di seluruh Indonesia, namun mungkin di Jawa ini lebih dijadikan semacam
pilot projectnya ya, karena mungkin di daerah Jawa ini yang paling banyak, totalnya ada 75. Seperti halnya di Jawa Tengah, sebelumnya sudah ada SMK Jawa Tengah yang memang gratis dan berasrama. Mungkin itu menjadi referensi dari sekolah rakyat ini. Nanti seluruh keluarga miskin yang ada di Indonesia yang punya kesempatan untuk bisa mendaftar nanti juga akan boleh mendaftar di sekolah rakyat ini. Ini merupakan urgensi dari sekolah rakyat. Yang pertama, masalah kemiskinan dan miskin ekstrim di Indonesia ya. Jadi penduduk Indonesia miskin ekstrim per September 2024 sebanyak 3,17 juta penduduk atau 1,13% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah masalah kemiskinan dalam konteks pendidikan. Anak putus sekolah, kemudian 86,34% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMK, namun 33,21% diantaranya putus sekolah. Kemudian 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. 8,7% diantaranya karena anak harus mencari nafkah dan faktor keluarga. Urgensi yang kedua adalah kesamaan dan kesetaraan. Mereka diperlakukan sama, mereka diperlakukan sesuai kebutuhan. Ini adalah gambaran tentang sekolah rakyat ya. Sekolah unggulan untuk keluarga miskin. Agent of change value berkaitan dengan edukasi, kesehatan, pemikiran, kebudayaan, dan kepemimpinan. Isu utamanya adalah kemiskinan diturunkan antar generasi. Jenjang pendidikan orang tua berpengaruh pada pendidikan anak. Penduduk miskin berpendidikan rendah. Putus sekolah menjadi pemicu kemiskinan. Tujuan utamanya adalah memutus transmisi kemiskinan. Jadi ini merupakan tujuan utama dari sekolah rakyat. Sekolah rakyat visinya mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Visinya adalah memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan, kemudian menanamkan pola pikir pantang menyerah dan kegigihan dalam merubah nasib keluarga. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air. Yang keempat, menghadirkan pengajaran budaya dan moral kehidupan yang berkarakter positif. Siapa yang disasar? Mereka anak keluarga miskin ekstrim dan miskin. Kemudian mereka yang punya prestasi akademik unggul. Kemudian mereka yang mengalami putus sekolah. Mereka yang diizinkan orang tua untuk bersekolah di asrama. Ini adalah sasarannya teman-teman ya. Siapa pelaksananya? Pelaksananya adalah pemerintah sesuai dengan pembagian kewenangan pada urusan pendidikan dan sosial. Kemudian Kementerian Sosial melalui balai dan sentra sebagai penyelenggara sekolah asrama dan pendidikan karakter. Kemudian Kemendikdasmen sebagai penyedia pendidikan formal. Artinya ini ada kolaborasi antar kementerian ya. Sebagai penanggung jawabnya adalah Kementerian Sosial, kemudian Kemendikdasmen dan yang lainnya mensupport sesuai dengan pembagian kewenangannya. Apa saja yang akan diajarkan? Yang pasti pendidikan formal, standar kurikulum dan ekstrakurikuler yang mungkin akan jadi hal yang wajib ada ya. Kemudian ada pendidikan karakter, nanti ada kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Ini nanti mungkin pendidikan karakter ini akan menjadi sebuah pembiasaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari di luar kegiatan pembelajaran formal ya. Kemudian bagaimana lulusannya? Cerdas intelektual, nilai akademik tinggi, bisa diterima di perguruan tinggi negeri dan juga luar negeri. Kemudian bermental tangguh, memiliki jiwa kepemimpinan, berkarakter kuat, cinta tanah air, nasionalis, dan religius. Ini adalah gambaran gedung sekolah yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat. Kebetulan ini sentra atau balai miliknya Kementerian Sosial ya. Gedung asrama, fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau. Ini adalah aksesibilitas dan toilet, artinya nanti mungkin musola dan seterusnya, dan tentu kebutuhan mandi dan seterusnya untuk calon siswa sekolah rakyat. Ada klinik kesehatan yang pastinya harus standby 24 jam. Kemudian ada dapur sebagai sentra untuk makan anak-anak calon siswa sekolah rakyat.
Kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai sekolah rakyat. Semoga bermanfaat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah, ini adalah cita-cita yang luhur dalam rangka menyambut generasi emas tahun 2045. Tentu ada pro kontra yang nanti berjalan seiring dengan waktu. Tetapi yang perlu kita pahami, kalau memang ini adalah cita-cita pemerintah yang memang mempunyai dampak positif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tidak ada salahnya kalau kita senantiasa memberikan support pada program sekolah rakyat ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.